Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rizal Mulyawan, 12.08.2019 0047. Video kali ini saya akan membawakan atau sharing tentang tugas analisis persaingan strategi korporasi dan bisnis dengan judul Analisis Industri Perusahaan Konsultan dengan pendekatan Porter's Five Forces. Perusahaan konsultan di Indonesia antara lain PwC, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, McKinsey & Company, Ernst & Young, KPMG, Knight Frank. 14 perusahaan dunia paling diincar mahasiswa Asia dan Australia yang dikutip dari Nets.id News. Peringkat ke-10 KPMG. KPMG adalah perusahaan yang bergerak di bidang audit, perpajakan, dan konsultan keuangan. KPMG mempekerjakan lebih dari 170.000 karyawan yang tersebar di 144 negara. Pada tahun 2005, perusahaan yang berkantor pusat di Amsterdam ini membukukan laba sebesar 15,7 miliar dolar Amerika Serikat. KPMG adalah salah satu anggota The Big Four Auditors bersama PwC, Ernst & Young, dan Deloitte. Di peringkat ke-8 ada Deloitte. Perusahaan yang berbasis di New York ini masuk ke dalam 4 besar perusahaan audit terbesar di dunia. Ia juga merupakan perusahaan jasa profesional terbesar kedua di dunia. Di peringkat ke-7 ada PricewaterhouseCoopers. Tidak heran jika mahasiswa jurusan bisnis mengantri untuk bekerja di perusahaan ini. PwC menduduki urutan teratas sebagai perusahaan audit terbaik di dunia selama 7 tahun berturut-turut. PwC beroperasi di 157 negara dengan karyawan sejumlah 208.000 orang. Menurut Claudia Tatonelli, Global Director Universum, PwC selalu memberikan kesan yang baik di setiap kegiatan yang melibatkan orang luar, seperti cara memperlakukan karyawan magang, berbicara di bursa kerja, hingga presentasi di kampus-kampus. Selanjutnya di peringkat ke-6 ada Ernst & Young. Ernst & Young adalah perusahaan jasa profesional terbesar ketiga di dunia. Perusahaan Houlihan pada tahun 1849 di London, Inggris. Pada tahun 1989, perusahaan Ernst & Whinney bergabung dengan Arthur Young & Co. sehingga lahir EY yang sekarang. Saat ini EY memiliki 210.000 karyawan di 700 kantor cabang yang tersebar di seluruh dunia. Dan yang terakhir di peringkat ketiga ada konsultan McKinsey & Company. Sebagian besar daftar nama CEO terbaik dalam majalah Fortune 500 adalah bekas karyawan McKinsey, antara lain Sundar Pichai, CEO Google, Sheryl Sandberg, COO Facebook, dan Morgan Stanley, CEO JP Morgan. Menurut Universum, siapapun yang pernah berkarir di McKinsey akan melesat karirnya jika berpindah ke perusahaan lain. Ini kantor pusat PwC yang megah. Kemudian pengalaman PwC sebagai konsultan, yaitu PwC has many credentials in financial service industry in Indonesia. Ada beberapa bank yang sudah bekerja sama dengan PricewaterhouseCoopers, yaitu BTPN Syariah, Bank BRI, SMBC, Mandiri, BNI, CIMB Niaga, Bank BTN, Paninbank, Commonwealth Bank, Bank Saudara, DBS, OCBC NISP, Bank BJB, Danamon, dan Bank BTPN. Masing-masing bank mempunyai ruang lingkup pekerjaan yang berbeda. Seperti halnya di Bank Mandiri menangani culture transformation, di BNI menangani financial statement audit, di Bank BRI IT strategy, dan lain-lain. We also have very strong relationship with the market leader. Our strong FS payment experience. PricewaterhouseCoopers juga memiliki kerjasama dengan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sistem pembayaran. PricewaterhouseCoopers memiliki pengalaman dengan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sistem pembayaran dan financial technology. Similar engagement, ada kerjasama dengan salah satunya yaitu National Payment Corporation of India. PwC juga sebagai perusahaan yang mempunyai kapasitas underpinned by proven execution service. Yang pertama, teknologi strategi, yang kedua, enterprise business application,
Yang ketiga, IT, Infrastructure, Information Management. Yang keempat, Emerging Technologies. Yang kelima, Digital. Yang keenam, IT Portfolio and Program Management. Yang ketujuh, IT Delivery Optimization. Yang kedelapan, Global Delivery Southeast Asia. Nah, tadi sekilas tentang perusahaan PricewaterhouseCoopers. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam Porter's 5+1 Forces. Dimulai dengan the supplier attributes. Yang pertama, dominated by a few number of companies. Yang kedua, the product are unique. Yang ketiga, suppliers are not threatened by substitute product. Yang keempat, forward vertical integration. Yang kelima, the company are not an important customer for the supplier. Selanjutnya, untuk new entrants, barrier to entry. Yang pertama, economies of scale. Yang kedua, product differentiation. Yang ketiga, capital requirements. Yang keempat, cost advantage. Yang kelima, switching cost. Yang keenam, access to distribution channel. Yang ketujuh, regulation. Kemudian untuk buyer power, the buyer attributes. Yang pertama, small number of buyers. Yang kedua, the product being sold was undifferentiated. Yang ketiga, the product are important for the customers. Yang keempat, the buyer do not get significant economic benefits. Yang kelima, the buyer pose a threat of integrating forward. Untuk substitute product, threat of substitutes occur when lifestyle changes, green environment, efficiency, dan product scarcity. Dan yang terakhir, other stakeholder. Yang pertama, the government. Yang kedua, labor union. Yang ketiga, surrounding community. Yang keempat, creditor. Yang kelima, trade association. Yang keenam, shareholder. Kita bahas satu-satu terkait dengan posisi PricewaterhouseCoopers dilihat dari sudut pandang 5 forces. Yaitu untuk yang pertama yaitu new entrants. Kategori skala ekonomi cukup sulit untuk dicapai dalam industri di mana PwC beroperasi. Hal ini membuat lebih mudah bagi mereka yang memproduksi kapasitas besar untuk memiliki keuntungan biaya. Hal ini juga membuat produksi mahal untuk pendatang baru. Hal ini membuat ancaman pendatang baru kekuatan yang lebih lemah, nilai rendah. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk yang kuat di dalam industri, di mana perusahaan di industri menjual produk dibedakan agak produk standar. Pelanggan juga mencari produk dibedakan. Ada penekanan kuat pada iklan dan layanan pelanggan juga. Semua faktor ini membuat ancaman pendatang baru kekuatan yang lemah dalam industri ini, nilai rendah. Modal. Persyaratan modal dalam industri tinggi, oleh karena itu sehingga sulit bagi pendatang baru untuk mendirikan bisnis sebagai pengeluaran tinggi perlu dikeluarkan. Belanja modal juga tinggi karena tingginya biaya penelitian dan pengembangan. Semua faktor ini membuat ancaman pendatang baru kekuatan yang lebih lemah dalam industri ini, nilai rendah. Akses distribusi. Akses ke jaringan distribusi mudah bagi pendatang baru yang dapat dengan mudah mengatur saluran distribusi mereka dan datang ke dalam bisnis. Dengan hanya beberapa gerai retail yang menjual jenis produk, mudah bagi pendatang baru mendapatkan produknya di rak. Semua faktor ini membuat ancaman pendatang baru kekuatan yang kuat dalam industri ini, nilai tinggi. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam industri memerlukan perizinan yang ketat dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi sebelum perusahaan dapat mulai menjual. Hal ini membuat sulit bagi pendatang baru untuk bergabung dengan industri. Oleh karena itu, membuat ancaman pendatang baru kekuatan yang lemah, nilai rendah. Kesimpulan ancaman pendatang baru yaitu rendah. Supplier power. Dominated by a few number of company. Jumlah pemasok dalam industri di mana PwC beroperasi adalah banyak dibandingkan dengan pembeli. Ini berarti bahwa pemasok memiliki lebih sedikit kontrol atas harga ini dan membuat daya tawar pemasok kekuatan yang lemah, nilai rendah. The product are unique. Produk yang menyediakan pemasok ini cukup standar, kurang dibedakan dan memiliki biaya switching yang rendah. Hal ini membuat lebih mudah bagi pembeli seperti PwC untuk beralih pemasok.
Hal ini membuat daya tawar pemasok kekuatan yang lebih lemah, nilai rendah. Supplier are not threatened by substitute product. Pemasok tidak bersaing dengan produk lain dalam industri ini. Ini berarti bahwa tidak ada pengganti lain untuk produk selain yang disediakan pemasok. Hal ini membuat daya tawar pemasok kekuatan yang lebih kuat dalam industri, nilai tinggi. Forward vertical integration. Para pemasok tidak memberikan ancaman yang kredibel untuk maju integrasi ke dalam industri di mana PwC beroperasi. Hal ini membuat daya tawar pemasok kekuatan yang lebih lemah dalam industri, nilai rendah. The company is not important customer for the supplier. Industri di mana PwC beroperasi adalah pelanggan penting bagi pemasok. Ini berarti bahwa keuntungan industri terkait erat dengan pemasok. Pemasok ini oleh karena itu harus memberikan harga yang wajar. Hal ini membuat daya tawar pemasok kekuatan yang lebih lemah dalam industri, nilai rendah. Kesimpulan daya tawar supplier yaitu rendah. Buyers, jumlah pembeli. Jumlah pemasok dalam industri di mana PwC beroperasi jauh lebih banyak daripada jumlah perusahaan yang memproduksi produk. Ini berarti bahwa pembeli memiliki beberapa perusahaan untuk memilih dari dan karena itu tidak memiliki barang kontrol atas harga. Hal ini membuat daya tawar pembeli kekuatan yang lemah dalam industri. Pilihan produk. Diferensiasi produk dalam industri ini tinggi, yang berarti bahwa pembeli tidak dapat menemukan perusahaan alternatif yang memproduksi produk tertentu. Kesulitan switching ini membuat kekuatan tawar pembeli kekuatan yang lebih lemah dalam industri, nilai rendah. Pendapatan pembeli. Pendapatan pembeli dalam industri rendah ini berarti bahwa ada tekanan untuk membeli dengan harga rendah, membuat pembeli lebih sensitif harga. Hal ini membuat daya beli pembeli kekuatan yang lebih lemah dalam industri, nilai rendah. Kualitas produk. Kualitas produk penting bagi pembeli, dan pembeli ini sering melakukan pembelian. Ini berarti bahwa pembeli di industri kurang harga sensitif. Hal ini membuat daya tawar pembeli kekuatan yang lebih lemah dalam industri, nilai rendah. Integrasi. Tidak ada ancaman yang signifikan bagi pembeli untuk mengintegrasikan ke belakang. Hal ini membuat ancaman tawar-menawar pembeli kekuatan yang lebih lemah dalam industri, nilai rendah. Kesimpulan ancaman pembeli existing yaitu rendah. Substitute product, efisiensi. Ada sangat sedikit pengganti yang tersedia dalam produk yang diproduksi di industri di mana PwC beroperasi. Yang sangat sedikit pengganti yang tersedia juga diproduksi oleh industri pendapatan laba rendah. Ini berarti bahwa tidak ada plafon pada keuntungan maksimum yang perusahaan dapat peroleh dalam industri di mana PwC beroperasi. Semua faktor ini membuat ancaman pengganti produk kekuatan yang lebih lemah dalam industri, nilai rendah. Lifestyle change. Sangat sedikit pengganti yang tersedia adalah kualitas tinggi tetapi jauh lebih mahal. Relatif perusahaan memproduksi di dalam industri di mana PwC beroperasi menjual pada harga yang lebih rendah daripada pengganti dengan kualitas yang memadai. Ini berarti bahwa pembeli cenderung tidak beralih ke produk pengganti. Ini berarti bahwa ancaman produk pengganti lemah dalam industri, nilai rendah. Kesimpulan ancaman produk substitusi rendah. Yang terakhir, rivalry. Kategori jumlah pesaing. Jumlah pesaing di industri di mana PwC beroperasi sangat sedikit. Sebagian besar ini juga besar dalam ukuran. Ini berarti bahwa perusahaan dalam industri tidak akan membuat bergerak tanpa diketahui. Hal ini membuat persaingan di antara perusahaan yang sudah ada kekuatan yang lebih lemah dalam industri, nilai rendah. Pangsa pesaing. Sangat sedikit pesaing memiliki pangsa pasar yang besar. Ini berarti bahwa akan terlibat dalam tindakan kompetitif untuk mendapatkan posisi dan menjadi pemimpin pasar. Hal ini membuat persaingan di antara perusahaan yang sudah ada kekuatan yang lebih kuat dalam industri, nilai tinggi. Pertumbuhan industri. Industri di mana PwC tumbuh setiap tahun dan diharapkan untuk terus melakukan hal ini selama beberapa tahun ke depan. Pertumbuhan industri yang positif berarti bahwa pesaing cenderung tidak terlibat dalam tindakan kompetitif karena mereka tidak perlu menangkap pangsa pasar dari satu sama lain. Hal ini membuat persaingan di antara perusahaan yang sudah ada kekuatan yang lebih lemah dalam industri, nilai rendah. Cost, biaya tetap tinggi dalam industri di mana PwC beroperasi. Hal ini membuat perusahaan dalam industri untuk mendorong kapasitas penuh. Ini juga berarti perusahaan ini untuk mengurangi harga mereka ketika permintaan slackens.
Hal ini membuat persaingan di antara perusahaan yang sudah ada kekuatan yang lebih kuat dalam industri, nilai tinggi. Perbedaan kualitas. Produk yang dihasilkan dalam industri di mana PwC beroperasi sangat dibedakan. Akibatnya, sulit bagi perusahaan yang bersaing untuk memenangkan pelanggan satu sama lain karena masing-masing produk mereka dalam unik. Hal ini membuat persaingan di antara perusahaan yang sudah ada kekuatan yang lebih lemah dalam industri, nilai rendah. Kategori kapasitas produksi. Produksi produk dalam industri membutuhkan peningkatan kapasitas dengan kenaikan besar. Hal ini membuat industri rentan terhadap gangguan dalam keseimbangan supply demand, sering menyebabkan produksi berlebih. Overproduction berarti bahwa perusahaan harus mengurangi harga untuk memastikan bahwa produk yang menjual. Hal ini membuat persaingan di antara perusahaan yang sudah ada kekuatan yang lebih dalam industri. Peraturan. Hambatan keluar dalam industri sangat tinggi, karena tingginya investasi yang diperlukan dalam modal dan aset untuk beroperasi. Hambatan keluar juga tinggi karena peraturan pemerintah dan pembatasan. Hal ini membuat perusahaan dalam industri enggan untuk meninggalkan bisnis, dan ini terus menghasilkan bahkan pada keuntungan rendah. Hal ini membuat persaingan di antara perusahaan yang sudah ada kekuatan yang lebih kuat dalam industri, nilai tinggi. Strategi dari perusahaan dalam industri yang beragam, yang berarti mereka yang unik satu sama lain dalam hal strategi. Hal ini mengakibatkan mereka menjalankan kepalaan ke satu sama lain mengenai strategi. Hal ini membuat persaingan di antara perusahaan yang ada kekuatan yang kuat di dalam industri. Kesimpulan ancaman persaingan existing tinggi. Demikian analisis industri perusahaan konsultan PwC dengan pendekatan Porter's Five Forces. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.